mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, kita ucapkan pada sahabat kita Avenu Shalom Aleichem dalam bentuk bernyanyi. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Tadi Anda sudah menyaksikan potongan video yang menggambarkan bagaimana sejumlah kontroversi yang muncul yang terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Abdul Salam Rashidi atau Panji Gumilang ini kembali menjadi sorotan. Sebut saja mulai dari awal adanya yang sempat rame ketika Idul Fitri kemarin, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lain dari biasanya, di mana syaf antara pria dan wanita itu tidak dipisahkan. Kemudian ada lagi disebutkan mazhab Soekarno. Dan yang terbaru yang sekarang juga viral videonya, salam Yahudi tadi yang disebutkan Avenu Shalom Aleichem. Lalu apa dan bagaimana sepak terjang dari pesantren Al Zaitun ini? Kami akan berbincang malam hari ini. Saya juga akan menghadirkan salah seorang yang pernah berada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Kita ucapkan pada sahabat kita Avenu Shalom Aleichem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem, Avenu Shalom. Ada banyak pertanyaan yang mungkin akan kita coba jawab malam hari ini. Seperti yang Anda lihat tadi, apakah ada kaitannya dengan NII, apakah mungkin ada ajaran yang menyimpang di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Karenanya saya menghadirkan sejumlah narasumber yang hadir bersama saya malam hari ini. Dari Kementerian Agama ada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak yang bergabung malam hari ini secara virtual. Ada Prof. Waryono Abdul Ghafur. Selamat malam Prof. Waryono. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung di sini bersama kami ada Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Pusat. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ya, kemudian ada Ustadz Haikal Hasan, ini juga pendiri Majelis Keluarga Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung secara virtual malam hari ini yang saya sebut di awal tadi, seseorang yang pernah berada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dia adalah Ken Setiawan yang sekarang ini juga merupakan pendiri NII Crisis Center. Selamat malam, Mas Ken Setiawan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Kiai terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tahu tahun lalu MUI ini sudah sempat melakukan investigasi, penelitian ya Pak Kiai ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Lalu apa temuannya? Untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah memang benar ada penyimpangan dalam aliran atau mazhab yang seperti apa yang dianut di sana, dan ada kemungkinan nggak terkait dengan NII seperti yang disampaikan publik? Ya, tahun 2002 ya,
Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua tim, dan saudara Aminuddin Yaakob yang sekarang sedang umroh. Sebenarnya saya minta beliau yang hadir, karena beliau yang menjadi sekretaris tim saat itu untuk menjelaskan, tapi beliau berhalangan, terpaksa saya ini. Terima kasih tapi lupa Kiai. Jadi badal ya. Jadi di dalam kajian kita yang saat itu dilakukan tahun 2002 menemukan ada secara historis kepemimpinan dan finansial hubungannya dengan NII. Oke. Nah, itu kita sebut dengan NII KW 9 ya. Kalau Kartosuwiro itu kan KW yang pertama, ada Neo NII, meskipun pecahannya menjadi banyak sebenarnya di NII KW 9 ini dan KW yang lain ya, dengan NII yang lain. Kemudian memang di pahamnya itu ada 3 yang menonjol, ada indikasi temuan kesesatan itu. Pertama berkenaan dengan penafsiran di dalam Al-Quran. Maka ketika menafsirkan yafsahillahu lakum itu, fafsahu yafsahillahu lakum, berkenaan dengan kita bagaimana merenggangkan. Kalau tafsir kita itu kan majlis Rasulullah. Ya, tetapi dia menafsirkan menjadi dalam sholat. Padahal ketika bicara aqimus sholat, kemudian Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti saya sholat, maka sholatnya ngikutin Rasulullah. Ya, sawu sufufakum, kan fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Jadi bagian dari merapatkan wasadul khalal. Jadi jangan sampai ada khalal, ada jarak di situ ya. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan ada yang mengatakan ulama wajib merapatkan soft itu. Meskipun ada yang mengatakan itu sunnah. Sementara dia menggunakan tafsir itu dengan tafsir majlis Rasulullah, yang itu sebenarnya ketika Rasulullah punya majlis, jadi ayat itu turun ada 2 pendapat. Yang pertama turun pada saat Nabi ada di Suffah, masjidnya kecil, kemudian Nabi itu ada di majelis, kemudian Nabi mengatakan silahkan dibagi dengan orang yang baru datang, ada ahli Badar yang dihormati oleh Nabi, karena mereka sepertinya kecut, maka kemudian turunlah ayat itu, fafsahu yafsahillahu lakum, luaskan. Nah, Pak Kiai, saya potong. Ini kalau kita lihat di layar, inilah ya salah penafsiran tadi yang bilang ya. Malah dia safnya dipisahkan jauh-jauh, berjarak. Kemudian ada perempuan dicampur juga tuh Pak Kiai. Kita lihat perempuan, ada wanita di depan juga. Iya, Nabi kan menyampaikan bahwa memang sebaik-baik kita kalau dalam sholat itu laki-laki yang ada di depan. Sebaik-baiknya perempuan di belakang. Tapi sebaliknya seburuk-buruk di dalam sholat itu ketika perempuan ada di depan. Memang ini bukan bagian dari sah dan tidaknya sholat, tapi bagian dari kesempurnaan sholat. Tetapi kita ingin menarik tadi dari penafsiran hadis dan Al-Quran yang memang menyimpang dari mainstream. Itu yang pertama. Kalau tidak mengatakan menyimpang dari mainstream, tidak pernah dikatakan oleh ulama terdahulu, baik ahli tafsir maupun ahli fikih. Nggak ada yang menafsirkan seperti ini. Maka temuan MUI bahwa ada tafsir yang berbeda itu bisa dirasakan dan bisa dilihat sekarang ini. Yang kedua berkenaan dengan konsep zakat, pengumpulan dananya. Dari beberapa pola yang ada, prinsip-prinsip di dalam NII itu ada pengumpulan dana, yang pengumpulan itu seperti memaksa kepada mereka untuk kepentingan pendirian itu. Dan memang kalau kita melihat juga diantaranya di dalam temuan tahun 2002 itu yang bisa saya kutip, di dalam pendermaan dari zakat fitrah umpamanya itu menjadi bangunan, kemudian dari umpamanya dari kurban itu jadi bangunan dan seterusnya. Karena memang berbedaannya antara dulu NII era awal dan NII KW 9 ini terletak, kalau dulu bersenjata, sekarang ini memang bermainnya di pendidikan dan biasanya sembunyi-sembunyi. Itu yang dilakukan. Sehingga kalau bisa kita nunggu dari MUI sudah mengeluarkan dari 2002, jadi ada. Meskipun sekarang diterusin lagi, saya terus aja. Sekarang terusin lagi. Apa kejanggalan yang sebelum saya ke Pak Dir kita? Tadi kan ada 3 kejanggalan, tanda-tanda sesatnya itu. Iya. Penafsiran, konsep zakatnya, Kemudian mereka juga berkenaan dengan konsep nubuahnya juga, dengan kenabiannya juga yang ada pada mereka. Bahkan ada keyakinan diantaranya di Neo NII ini adalah yang mereka tidak mewajibkan sholat. Ada juga yang tidak mewajibkan itu. Jadi sebenarnya kalau dalam kriteria sesat ada di MUI 10 itu, kita kan berkenaan dengan bagaimana sholat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian juga zakatnya, kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan
petafsiran yang mainstream itu. Nah, ini adalah hasil temuan MUI di tahun 2002, sudah lama sebenarnya ya. Tapi mengapa kemudian dengan adanya, boleh saya bilang ada fatwa sesat terjadi di situ Pak Kiai ya? Ya, kita kan memberikan kajian dan kalau di MUI dulu memang rekomendasinya karena ini menyangkut banyak umat, meminta kepada pemerintah untuk dibina dan diluruskan. Nah, lalu bagaimana kemudian setelah 10 tahun saat ini masih ramai juga nih pesantren Al Zaitun ini dengan semua kontroversinya. Apakah pemerintah tidak melakukan apa-apa kemudian setelah bertahun-tahun? Kami akan mencoba minta konfirmasinya kepada Prof. Waryono usai jeda saat lagi di Dua Sisi.